Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam, Pak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar ya? Terdengar, Pak. Ada Pak. Ada. Dengar, Pak. Ya, terima kasih. Jadi kita akan memasuki pekan ke-7 dari mata kuliah Fundamental of Information System, di mana di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya cloud computing. Ada yang tahu cloud computing? Coba angkat tangan. Sepemahaman Anda aja deh, cloud computing itu apa sih gitu. Halo Bunga. Halo Bunga. Bunga kayaknya tidak bisa bersuara. Jawis, halo Jawis. Halo. Iya, Pak. Ini Nadia, Pak. Oh ya Nadia deh. Kayak server gitu ya, Pak? Server, ya itu salah satu teknologinya ya. Ada server di cloud computing gitu. Iya, kayak data transfer gitu-gitu, Pak. Berapa RAM-nya? Ya, tapi kalau kunci utamanya sebetulnya disebut cloud computing itu dia memanfaatkan yang namanya teknologi internet ya. Gitu, Iya, Nadia. Pak. Oke, terima kasih Nadia sudah menjawab. Nah, Iya, Pak. oke, kita akan bahas yang namanya cloud computing ya. Jadi, cloud computing itu adalah environment computing di mana software, kemudian storage, ya, jadi software dan juga penyimpanan itu disediakan ya oleh penyedia layanan internet, ya, dan seringkalinya memang diakses menggunakan web browser, ya. Itu adalah cloud computing. Bisa menggunakan web browser atau bisa menggunakan konsol, tergantung si providernya masing-masing. Oke. Nah, di cloud computing ya, ini adalah basic sekali. Anda perlu tahu di cloud computing itu ada namanya public cloud computing ya. Jadi komputasi awan ya kalau bahasa Indonesianya, yang mana ini bisa diakses oleh siapapun selama dia memiliki akses internet. Oke. Nah, kurang lebihnya sebetulnya ada beberapa ya, namanya belakangnya as a service ya. Tapi yang paling basic atau yang paling dasar untuk cloud computing itu ada 3. Yang pertama namanya adalah infrastructure as a service. Ya. Infrastructure as a service. Jadi layanan yang disediakan di komputasi awan, ya, di mana kita ya sebagai organisasi sistem informasi misalkan ya, atau sebuah organisasi bisnis lah misalkan, kita mengoutsource-kan perangkat kita yang digunakan untuk melakukan proses operasi pemrosesan data. Di dalamnya apa saja? Ada server, perangkat penyimpanan, dan juga networking komponen. Jadi kalau misalkan gini, kita mau menggunakan jasa penyedia layanan cloud computing, di mana kita men-setup komputernya sendiri, servernya ya, men-setup servernya, men-setup database-nya, dan lain-lainnya. Nah, itu namanya adalah infrastructure as a services. Ya. Kemudian ada berikutnya adalah software as a service gitu. Jadi
software as a service adalah layanan di cloud, ya, di mana software ini di deliver, ya, yang digunakan oleh si user dengan mengakses software tersebut secara remote, ya, sebagai layanan yang berbasis web. Contohnya aplikasi apa? Ya sekarang sudah banyak. Contohnya misalkan kalau kita lihat Rosma, ya, si Akad misalnya, ya. Si Akad Anda mengaksesnya melalui apa? Coba siapa ya? Kemala Putri deh. Halo Kemala Putri. Ya, Si Akad sekarang aksesnya gimana? lewat ini Pak, email, kalau nggak Google. Oh iya, maksud saya ketika Anda mau ke si Akad, berarti kan masuk ke halaman website tertentu kan ya? Oh iya, Nah, itu bisa disebut sebagai software as a service, ya. Jadi si aplikasi ini di hosting, ya, atau ditempatkan di internet, dan kita dari manapun kita bisa mengakses aplikasi tersebut. Kalau zaman dahulu, ya, sebelum adanya teknologi cloud computing, ya, jadi ya aplikasi hanya disimpan di lokal saja lah, kurang lebih seperti itu. Memang ada terminologi namanya private cloud misalkan. Tapi saat ini sudah jamak ya dipakai oleh orang, ya. Apalagi kalau sekarang diinisiat sama pandemi gitu ya. Sama adanya COVID ini, maka perkembangan teknologi cloud ini semakin berkembang gitu. Karena makin dibutuhkan, ya. Jadi orang tidak perlu ke kantor, tidak perlu tatap muka, tapi bisa mengerjakan proyek bersama-sama. Orang tidak perlu lagi ngumpul di satu tempat, bisa dari mana, dan bahkan lintas benua gitu ya. Memanfaatkan teknologi dari cloud computing. Oke. Selanjutnya ada platform as a service, ya. Jadi ini adalah sebuah teknologi cloud computing yang yang mana si user itu misalkan perlu sebuah platform computing, ya. Jadi biasanya sih memang ada operating system, programming, dan lain-lainnya ya. Tapi ya paling mudahnya adalah kalau misalnya kita bicara platform as a service, contohnya misalkan saya mau pakai database MySQL gitu, yang sudah di hosting di server tertentu. Atau misalkan saya punya web server, ya. Web server itu saya kelola gitu. Saya kelola, dalamnya ada beberapa domain dan lain sebagainya. Nanti saya tunjukkan ya yang platform as a service seperti apa. Oke. Nah, environment ini ya, baik IaaS, SaaS atau PaaS, itu diakses oleh pengguna cloud, ya, bisa melalui smartphone, tablet, laptop, desktop, ya. Contohnya misalkan Anda mau mengakses si Akad. Nah, sekarang Anda bisa pakai smartphone, pakai tablet, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini untuk gambaran jelasnya perbedaan antara IaaS, PaaS, dengan SaaS. Sebetulnya di teknologi komputer itu, ya, komputer, jaringan komputer lah kurang lebihnya ya, atau services IT yang diberikan kepada user, itu mencakup apa saja? Mencakup jaringan, sudah pasti itu layar terbawah. Lalu ada penyimpanan, ada server, ya. Ada server, kemudian ada virtualisasi ya. Nah, ini biasanya sangat penting sekali sekarang yang namanya virtualisasi. Jadi virtualisasi itu adalah mengemulasikan si server, meskipun kita punya satu fisik server, tapi di dalamnya bisa lebih dari satu server-server virtual. Lalu ada operating systemnya, ada middleware, runtime, ada data, dan terakhir adalah layar aplikasi. Nah, kalau software as a services, ini semuanya ya, dari networking, storage server, virtualisasi, dan sampai aplikasi itu dikelola oleh si cloud provider. Ya.
kita tidak ada pengelolaan sama sekali. Jadi kita hanya mengakses aplikasinya saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu ada platform as a services. Kalau platform, jadi kita tetap melakukan proses konfigurasi di mana? Di konfigurasi hanya di aplikasi dan di data. Kita mau konfigurasi aplikasinya, mengkonfigurasi database-nya, dan lain sebagainya. Sedangkan yang lainnya menjadi tanggung jawabnya si provider dari platform as a services. Kemudian yang terakhir adalah infrastructure as a service. Itu adalah yang menjadi tanggung jawab si user adalah menginstal OS, ya, menginstal OS, mengkonfigurasi middleware, runtime, data, dan aplikasi. Ya. Nah, berbeda kan ya dengan PaaS ya. Kalau platform kita masih mengelola aplikasi dan datanya, tapi untuk di infrastruktur kita sampai level install operating system lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Ini adalah bisnis modelnya ya. Bisnis modelnya dari infrastruktur as a services. Ada beberapa provider ya, infrastruktur as a services. Ada Microsoft Azure, Google Cloud, kemudian ada AWS ya. Ada juga IBM Cloud. Nah, ini pemain-pemain besar ya. Jadi kalau misalkan kita mau mendapatkan layanan infrastruktur as a services, kita bisa mendaftar ke platformnya Azure, Amazon AWS ya. AWS itu dari Amazon, ada Google Cloud dan IBM Cloud ya. Yang mana ya, semuanya ini diatur oleh si provider, mulai dari level virtualisasi hingga ke networking. Jadi si user dia bertanggung jawab terhadap layar ini. Oke. Kemudian untuk platform as a services ya, gambarannya seperti ini. Jadi user atau customer atau kita ya menghandle aplikasi dan data. Sementara untuk layar di bawahnya dari runtime sama networking itu dikelola oleh si providernya. Ya. Oke. Saya lanjutkan dulu ke beberapa istilah di cloud computing sebelum nanti saya tunjukkan demonya seperti apa itu cloud computing. Jadi pembagiannya sebetulnya ada private cloud computing ya. Jadi kita bisa menyimpan data-data kita, organisasi kita ya. Di mana kita simpan di private cloud-nya kita gitu. Artinya tidak mungkin bisa dipublish di internet ya, tapi ini relatif digunakan di lingkungan sendiri gitu. Tidak dipublish untuk secara umum ya. Karena memang mungkin kalau yang pakai private cloud dia tidak concern ya bahwa datanya itu bisa diakses oleh publik gitu. Kemudian ada hybrid cloud computing ya. Jadi dia menggabungkan antara private dengan public. Biasanya kita punya environment private ya. Kemudian environment private ini dikoneksikan dengan internet ya sehingga terhubung. Tentunya dengan beberapa mekanisme pengamanan ya. Ada DMZ, firewall dan lain-lain. Lalu kita kenal juga ada namanya automatic computing. Ini adalah kemampuan dari sistem-sistem IT untuk memanage dirinya sendiri atau aplikasi sendiri dan beradaptasi untuk melakukan perubahan ya di dalam lingkungan computing, kemudian peraturan-peraturan bisnis atau policy atau kebijakan ya, dan operating objective. Oke. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Jadi tadi ada contohnya adalah infrastruktur as a services ya. Infrastruktur as a service itu apa? Nah, ini contohnya salah satunya adalah Microsoft Azure ya. Nah, ini Microsoft Azure
dia menyediakan berbagai macam layanan ya atau feature. Bisa, contohnya misalkan kita bisa menghosting sebuah virtual mesin. Ya. Jadi kita nyewa lah kurang lebih dalam artian ini ya, menyewa sebuah server ya di virtual mesin yang kemudian dia bisa dikoneksikan ke berbagai macam layanan cloud ya. Dan ini sudah semakin enhance ya sekarang. Ada juga jaringan juga sudah bisa disediakan ya, bermacam-macam DNS. Kemudian ada penyimpanan, ini ada storage ya. Ada web. Nah, kalau web ini biasanya kecenderungannya adalah yang platform as a services gitu. Ada mobile, container, ada database ya, dan lain-lain. Ini banyak sekali servisnya sekarang. Nah, ini Microsoft Azure itu adalah salah satu contoh cloud ya, cloud provider yang bisa menyediakan dari mulai level infrastruktur as a services, platform as a services ya, dan juga software as a services, software as a service-nya pun juga ada ya. Tapi bukan Microsoft Azure ya, tapi lebih ke Microsoft. Jadi kalau misalkan Anda buka contohnya gini, office.microsoft.com, kita punya aplikasi ya untuk melakukan proses editing, baik itu Excel, Word, PowerPoint misalkan ya, di platform web ya. Rosma juga sebetulnya punya ya, Rosma. Saya punya 2 akun, ada di kantor dan juga dari Rosma. Jadi ini tanpa menggunakan aplikasi di desktop. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi secara web ya. Contohnya apa ya? Nah, contohnya seperti inilah ya. Ini ada aplikasi email, bisa langsung dari komputer. Lalu ada contohnya seperti ini ya. Jadi Anda bisa dilihat, ini bisa dibuka aplikasinya, Excel-nya, sebagai contoh saja. Ini adalah software as a service ya. Jadi kita menggunakan aplikasinya melalui web browser, tidak lagi menggunakan aplikasi desktop, dan bisa dibuka di mana saja, kapan saja, sesuai kebutuhan kita. Oke. Lalu ini ada contoh juga untuk cPanel namanya. Di cPanel ini kita bisa melakukan pengaturan. Jadi ini mungkin kategorinya masuk ke platform as a services ya, atau platform as a service ya. Nah, ini kita bisa melakukan pengaturan misalkan dalam sebuah hosting ya. Kita ingin memiliki beberapa domain ya, beberapa domain yang kita atur gitu, berapa subdomain, pengaturan security dan lain sebagainya. Ini contoh ketika misalkan kita melakukan hosting di internet. Hostingnya juga melalui misalkan, ini salah satunya ya, internet provider di Indonesia. Ya, hoster. Saya login dulu. Nah, belum ke login ya. Oh, sudah. Jadi ini sudah ke login. Terus saya masuk ke member area. Ya. Di sini kita bisa tahu berapa domain yang saya miliki, apakah saya punya layanan yang lain ya, seperti Cloud VPS, SSL, WP Store dan lain sebagainya lah. Oke. Kurang lebih seperti itu pertemuan kita pada malam hari ini terkait dengan cloud computing. Jika ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mohon untuk tidak live ya.
saya akan akhiri. Presensi akan dilakukan setelah saya rekaman diakhiri. Saya tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Malam, Pak.